Sudah mulai. Sudah mulai cek. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Live Essentials. Introduction dulu ya. Oke, jadi perkenalkan kami dari Essentials Skincare. Hari ini kita akan mengusung topik yang semoga bisa membantu pemirsa untuk menemukan skincare yang tepat. Yang akan dibahas adalah bahan skincare apa yang diperlukan untuk per jenis kulit, per permasalahan kulit. Nah, hari ini kita akan mengundang pembicara skincare expert yaitu Kak Danang Wisnu untuk menjelaskan bahan-bahan apa yang tepat, apa yang diperlukan. Dan stay tune karena di akhir acara kita akan ada giveaway berupa free toner dan shopping voucher 100.000 di Shopee. Oke, jadi saya undang untuk masuk Kak Danang Wisnu. Kita tunggu dokter Danang. Dokter Danang. Kita tunggu dulu Dokter Danang. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini Kak Danang sudah bergabung. Halo Kak Danang. Hai Mbak Halo, Dian. Hai. apa kabar? Baik-baik. Lama kita. Halo, sehat-sehat Kak? Hai. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Thank you Mbak. Ya, volumenya. Gimana Mbak? Sip. Apa Ya, kabarnya terima kasih dirimu? Kak sudah bergabung di IG Live Yoi. kita. Sering ketemu walaupun dari jauh. Iya Hari akhirnya ini ya. kita akan minta pendapat Kak Danang untuk Oke. pemirsa yang di rumah. Mm-mm. Kalau mereka pilih skincare itu pakai bahan apa yang cocok untuk jenis kulitnya? Oh Tolong gitu. pendapatnya Oke. ya Kak Danang. Oke siap. Hari ini kita Kemudian saya mulai membahas nah dari itu ya. pertanyaan pertama ya Kak. Oke Ya, siap. saya mulai pertanyaan pertama. Mm-mm. Menurut Kak Danang, satu aja bahan nih di Mm-mm. skincare yang Mm-mm. paling bagus dan paling cocok untuk semua jenis kulit. Apa Kak Danang? Tolong masukannya. Kalau untuk semua jenis kulit ya mulai dari berminyak, kemudian oily, berminyak sama oily sama aja. Dry, oily, kayak gitu semuanya. Kalau aku sih yang paling masuk itu adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu kan untuk melembabkan toh Mbak Yo. Jadi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab. Jadi makanya dia itu cocok untuk semua jenis kulit. Karena setiap jenis kulit itu butuh dilembabkan kan. Jadi misalkan nih contohnya kayak misalkan kulit yang berminyak, kita kan juga butuh untuk melembabkannya itu. Karena kan kalau kulit kita itu tidak dilembabkan dengan optimal, nanti jatuhnya malah memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih banyak gitu kan ya. Kemudian Gitu ya. juga kalau untuk jadi kalau untuk kulit yang oily, untuk kulit yang kering, nanti kan kalau tidak dilembabkan dengan baik kan makin tambah kering tuh ya, ya nggak sih?
Kemudian Hmm, kemudian untuk kulit yang sensitif atau kulit yang gampang iritasi itu juga harus dilembabkan karena kalau enggak nanti jatuhnya jadi makin tambah iritasi gitu kan. oh gitu. Oke, Jadi nah hyaluronic acid ini kalau Kak aku. Danang sarankan hyaluronic acid karena bisa melembabkan baik untuk kulit Mm, berminyak justru bisa mengontrol sebum untuk kulit heeh, kering maupun kulit sensitif. Nah, saya ada heeh. pertanyaan nih Kak mengenai hyaluronic acid. Kan saya Hmm, pernah nih coba pakai serum hyaluronic acid. Tapi kok oke. kadang-kadang itu jadinya malah kulit saya kering ya Kak. Apakah aku ada step yang ketinggalan setelah pakai Nah, hyaluronic acid itu? Nah, jadi hyaluronic acid itu kan fungsinya itu kan untuk menarik cairan dari menarik kelembapan dari sekelilingnya kan ya Mbak ya. Jadi dia kan fungsinya untuk kayak nyerap untuk kayak spons menyerap kelembapan gitu. Nah, kalau dia itu tidak dikunci, otomatis juga pasti dia bakal menyerap air dari dalam kulit kita. Makanya jatuhnya jadi makin tambah kering. Makanya untuk orang-orang yang kulitnya itu cenderung kering, sebaiknya setelah pakai hyaluronic acid, dia pakai sesuatu yang untuk benar-benar intens melembabkan, untuk ngelok, untuk kunci kelembapan itu. Contohnya seperti apa Kak? Jadi Ya, itu kalau untuk berminyak nggak perlu ya. Kalau untuk yang kering setelah Kak, hyaluronic acid harus di lock begitu ya. jadi pakai bahan-bahan kayak semacam banyak kan face oil atau plain oil gitu kan, kayak misalkan argan oil atau apa sesuatu yang mengandung seperti itu, atau glycerin atau kemudian juga kayak kayak sebangsa ceramide kayak gitu kan juga bisa Mbak. Atau sebangsa Oke, kayak silikon, jadi berfungsi untuk ngelok gitu kan, kayak propanediol kayak gitu-gitu. oke. Nah, bagi pemirsa, stay tune karena di akhir sesi kita akan buka open question ke Kak Danang. Jadi, Hmm. Kak Danang siap-siap ya terima questionnya Oke, pemirsa. Ini saya ada siap. pertanyaan lagi tentang hyaluronic Hmm, acid. Selain hmm, untuk melembabkan, apakah hmm. dia bisa mencerahkan atau anti-aging, Kak Danang? Sebenarnya kalau untuk mencerahkan, kalau kulit kita itu lembab dengan optimal gitu kan, otomatis kan tekstur secara umum di kulit kita itu kan lebih bagus toh Mbak. Nah itu kan memantulkan cahaya, jadinya kan otomatis kan lebih cerah. Beda sama kulit yang kering. Kalau kulit yang kering itu walaupun dia itu warnanya itu putih gitu ya, tapi karena dia itu kurang lembab kan jatuhnya kayak kusem, iya nggak sih? Betul, Jadi glowing jadi ya. kalau kurang glowing, kurang sehat, kurang bright gitu loh. Untuk kulit-kulit yang anti aging itu juga bisa karena kan untuk melembabkan jadi kulit kan rasanya lebih kenyal, lebih penuh, lebih plump. Oh gitu. Oke. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Maaf ya Kak, detail nggak apa-apa ya Hmm. Kak Danang. Iya Ini iya kok kita harus kadang-kadang di sini biasanya ngomongin kita macam-macam bingung. nih. Jawabannya apa nggak tahu. Gini, hyaluronic acid itu kan sekarang banyak nih qual hypes ya. Hyaluronic Nah, acid low molekul lah, high molekul, apa hmm, molekul yang macam-macam. Kemudian ada oke. juga yang namanya sodium hyaluronate. Sudah Nah, mulai. apakah memang yang low molekul itu lebih ngefek Kak untuk masuk ke dalam kulit? Kemudian bedanya apa hyaluronic acid sama sodium hyaluronate? Jadi kalau makin kecil ukuran molekulnya, itu kan memang dia tuh kan berpenetrasi masuk lebih ke dalam toh Mbak. Jadi melembabkannya itu dari dalam. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri, pengalamanku sendiri ya, aku tuh sebenarnya lebih cocok kalau pakai yang multiple ukuran. Jadi dari yang gede sampai yang kecil, itu jatuhnya tuh malah lebih efektif. Jadi yang masuk ke dalam-dalam pakai yang mikro, yang ukurannya kecil, terus bagian yang gede-gede, molekulnya gede-gede, itu kan melembabkan dari luar gitu. Untuk sodium hyaluronatnya itu kan memang teknologi yang bikin dia itu ukurannya itu lebih kecil dan berpenetrasinya itu lebih bagus gitu. Jadi memang kadang-kadang aku juga merasa kalau pakai hyaluronic acid itu memang lebih enak kalau ada banyak isinya, ada banyak macamnya. Makin banyak macamnya, pengalamanku sih efek untuk melembabkannya itu lebih dapat emang. Cuman trikinya adalah seperti yang tadi Mbak Dian bilang, kadang-kadang kalau dia itu terlalu kencang, terlalu kuat, tidak didukung dengan moisturizer yang cukup intens, cukup oke, dia jatuhnya malah jadi kering, terutama untuk kulit-kulit yang kering, cenderung kering atau aging. Jadi makanya rangkaian step dari awal sampai akhir itu benar-benar harus diperhatikan supaya kita itu bisa mendapatkan efek yang optimal. Hyaluronic acid aja kalau aku sih nggak cukup sih. Ada banyak step-stepnya gitu selain hyaluronic acid. Step-step lain ya Kak. Mm-mm. Oke, saya rekap untuk pemirsa di rumah. Kalau salah tolong dikoreksi ya Rekap. Kak, supaya Oke, siap. nangkepnya benar. Jadi bahan Mm, yang dianjurkan oleh Kak Danang satu saja untuk all skin problem skin type adalah hyaluronic mm, acid. Karena dia mm, melembabkan baik untuk kulit berminyak, kulit kering dan kulit sensitif serta ada mm. efek brightening glowing maksudnya ya. Karena Ya, kalau kulitnya kusam, mm, kemudian dia ada efek anti aging bisa lebih plump.
Untuk kulit kering disarankan penggunaannya setelahnya dikasih face oil atau apa untuk nge-seal. Untuk Dan yang nge-seal. bagus itu hyaluronic acid yang partikelnya berbagai ukuran. Iya, Jadi satu berbagai produk ukuran. kalau bisa mix gitu ya. Kalau Betul. yang sodium itu lebih ke dalam lagi maksudnya. Gitu ya Kak Dana? Ya, betul. Bagi Setuju, yang setuju. nanti di akhir sesi kita open question untuk Kak Dana. Oke. Sekarang next question Kak Dana. Oke. Oke, next question. Bagi pemilik kulit kering, kulit yang kering, saran Kak Danang bahan apakah yang terbaik untuk mereka? Sebenarnya kalau menurut aku ya lebih ke arah oil sih Mbak. Jadi kayak argan oil, grapeseed oil kayak gitu-gitu. Itu kalau di kulitku ya, karena aku kan sebenarnya pernah juga mengalami kulit yang kering. Misalkan kalau habis laser atau habis treatment mingguan gitu kan memang kering banget tuh ya. Itu memang paling enak itu adalah pakai yang oil. Setelahnya, kemudian baru di-seal dengan moisturizer yang lebih pekat itu. Selain yang oil-oilan, itu juga ada peptide. Peptide itu enak banget sih. Itu untuk recovery itu enak banget. Kemudian juga ada kayak ceramide gitu loh. Jadi ceramide, peptide itu menurut aku mantap banget sih. Sama oil-oilan. Oke. Nah, banyak Kak Danang sebut tadi, ceramide, peptide, oil. Apakah ada yang tidak boleh dipakai untuk kulit berminyak? Karena bisa bikin jerawat. Bisa semua sih Mbak, yang penting tuh gini kalau aku ya, kita sesuaikan sama tekstur produknya. Maksudnya tekstur produk untuk kulit yang oily sama yang kering kan biasanya kan rata-rata berbeda ya. Kalau untuk kulit yang oily biasanya kan lebih light, lebih enteng gitu kan. Kalau untuk yang dry biasanya lebih berat, lebih oklusif, lebih balmy, lebih waxy, kayak butter gitu kan. Kayak menurut aku kita harus coba-coba sendiri mana tekstur yang paling nyaman buat jenis kulit kita. Oke. Kalau untuk kulit berminyak, Kak, caranya pakai bahan apa? Itu tadi sebenarnya cuma bisa sih, cuman menurut aku saranin aja teksturnya aja. Kita mainnya di tekstur. Jadi teksturnya yang lebih enteng, yang lebih light aja. Bioessentialmu yang peptide enak banget loh Mbak ngomong-ngomong. Ya, enak Kak, tapi enak. belum enak ya. Enak loh itu. Teksturnya juara banget itu. Aku suka banget sih. Ini aman ya Kak ya? Aman. Jadi aku sudah pernah, ini udah pakai udah lama kan. Jadi itu. Sip, makasih. Makasih inputannya. Saya ini rada bingung Kak, karena kadang itu kita nemuin orang kulitnya itu kinclong, maksudnya kinclongnya itu kilap, berminyak gitu ya Kak ya. Tapi kalau dideketin itu bersisik, keras. Oh iya. Keras, kering. Iya, sih. Ya, Kak? Terus apakah itu berminyak apa kering? Gimana nyembuhinnya kalau campur seperti itu? Jadi aku tuh pengalaman sendiri ya Mbak ya. Aku tuh kalau kondisi kulitku itu kering banget. Misalkan kayak habis laser atau habis treatment mingguan gitu kan kering banget. Nah itu tuh memang jatuhnya kulitku tuh jadi makin tambah berminyak. Tapi ketika dirasain dia tuh kering kasar. Jadi tandanya menurut aku ya kalau kondisinya seperti itu kebanyakan karena dia itu kering tapi tidak dilembabkan dengan optimal, jatuhnya malah keluar minyaknya. Karena kulit kita itu kan punya sistem, ketika kulit kita itu kering, kelenjar minyak itu kan memproduksi minyak dalam jumlah banyak, supaya untuk melembabkan kulit kita. Nah, jadinya seperti itu. Jadi, karena kulitnya itu kering, tidak dilembabkan dengan bagus, akhirnya kelenjar minyaknya aktif untuk membuat permukaannya itu menjadi lebih lembab dengan cara diminyakin itu tadi. Oh gitu. Jadi kalau itu disarankan pakai yang untuk kulit kering tadi, hyaluronic acid, kalau aku, peptide, itu ya. Betul. Jadi sesuatu yang benar-benar melembabkan banget lah. Untuk acne skin pun nggak apa-apa, nggak bikin beruntusan ya Kak ya pakai itu. Kalau aku sih nggak sih. So far selama ini aku pakai nggak bikin jerawatan, nggak bikin beruntusan. Malah kalau kondisi kulit kita itu tuh terjaga kelembapannya, otomatis kan perlindungannya kan lebih bagus ya. Skin barrier kulit kita kan lebih bagus. Otomatis jerawatnya juga pasti bakal lama-lama tuh mereda. Kemudian juga dia bisa membuat healingnya di kulit kita tuh menjadi lebih bagus. Jadi kayak noda bekas jerawatnya menjadi lebih cepat tersamarkan, kemudian tidak gampang terjadi jerawat lagi. Kalau ada jerawat pun kempesnya juga lebih cepat gitu sih. Oke, jadi saya rangkum lagi ya, Kak Dana. Diskusinya tadi mengenai kulit kering, kulit berminyak. Berarti untuk semua jenis kulit, walaupun kering, berminyak maupun yang gampang beruntusan jerawat, disarankan untuk menyembuhkan skin barrier terlebih dahulu, ya benar ya Kak ya? Dengan bahan hyaluronic acid, peptides, tadi yang Kak sebut ceramides. Namun kalau yang berminyak atau jerawat dipilih yang tekstur sediaannya lebih ringan, gitu ya Kak Dana? Betul, ya, setuju. Skin berminyak itu akan normalize sendiri. Betul. Baik, makasih masukannya.
Sekarang ready for Sama-sama. next question ya, Kak? Oke. Next question kita, apa kita mau open question dulu apa next question, Kak? Boleh-boleh deh, terserah. Aku nurut aja deh. Oke. Kira-kira jadi open question skincare. Next question dulu deh. Next question. Oke, siap. Ini yang kita sendiri sebagai pengguna skincare tuh suka bingung. Itu ada beberapa zat aktif di luaran itu yang kayaknya tricky, Kak, kalau dipakai. Karena kalau saya pakai bersamaan itu malah perih. Katanya bagus, tapi dipakai kok malah kulitku merah semua. Atau kok malah aku jerawatan. Itu menurut Kak Danang bahan-bahan apa yang penggunaannya harus hati-hati memang. Tapi memang bagus bahannya. Oke. Jadi kalau aku yang pertama itu adalah eksfoliator. Jadi ada AHA, BHA. Kalau AHA itu kan ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, macam-macam itu. Kemudian kalau untuk BHA-nya ada salicylic acid. Itu memang efeknya tuh bagus banget sih, Mbak. AHA itu kan membuat tekstur kulit menjadi lebih bagus, kemudian noda bekas jerawat juga lebih cepat tersamarkan gitu kan. Kemudian kalau BHA itu kan membuat pori-porinya menjadi lebih terlihat lebih samar. Kemudian kalau orang yang berjerawat itu jerawatnya juga lebih terkontrol. Tapi karena dia itu memang punya efek yang kering, membuat kulit menjadi kering. Jadi kalau misalkan kita hidrasinya atau kelembapannya itu tidak benar-benar pas, tidak benar-benar optimal sesuai sama kebutuhan kulit kita, jatuhnya memang jadi kulit menjadi lebih kering. Makanya nanti bakalan jadi malah tambah ada jerawat atau tambah jadi makin tambah kusem atau macam-macam lah. Intinya membuat kulit menjadi kering. Kemudian selain itu ada retinol. Jadi retinoid itu kan memang efeknya itu kan memang kering juga toh. Jadi ketika kita tidak bisa mengimbanginya dengan skincare lain yang memang cukup untuk mengimbangi efek keringnya itu, maka kulit kita menjadi kering juga. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C kan bagus banget ya sebenarnya ya. Tapi ada beberapa jenis vitamin C yang bahkan sampai bikin iritasi ketika di-apply itu jadi kayak tingling yang cekit-cekit gitu kan. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi banyak vitamin C kan banyak macamnya kan. Ada beberapa jenis vitamin C yang memang itu gampang pakainya. Ya Essential itu menurut aku gampang pakainya karena nggak usah mikir sih vitamin C-nya itu ya. Teksturnya enak, kemudian di-apply pun juga nggak ada cekit-cekit. Aku nggak merasakan isinya kayak efek negatif apapun. Sebenarnya aku tidak merasakan apa-apa. Tapi ada beberapa vitamin C yang butuh mikir makainya itu. Layering-nya dipikir, kemudian juga apa namanya skincare selanjutnya itu mungkin moisturizer-nya atau oil-nya atau sunscreen-nya atau apapun juga dipikir. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang agak tricky pemakaiannya, pertama adalah eksfoliator, kemudian retinoid, kemudian sama vitamin C. Oke, eksfoliator, retinoid, vitamin C. Nah, 3 bahan ini kan ada banyak kaincinya. Ya. Seperti misalnya vitamin C itu ada apa ya, kayak ascorbic acid, ethyl ascorbic acid, sodium ascorbate fosfat. Kadang saran itu pakai yang mana? Yang paling oke kalau vitamin C? Kalau sebenarnya tergantung sih ya, karena aku sendiri tuh vitamin C tuh pakai semuanya. Which is karena memang aku tuh lebih suka untuk pakai yang berisiko. Karena kalau berisiko itu kan sebenarnya efeknya lebih dapet ya. Cuman memang kita harus bisa memanage resikonya itu. Tapi kalau menurutku ya, untuk buat pemula, untuk buat yang memang baru coba-coba atau belum terlalu paham tentang layering, tentang bahan aktif itu sendiri, aku sangat menyarankan yang gentle-gentle aja, yang light, yang lembut aja. Kayak SAP, sodium ascorbate fosfat, atau MAP, magnesium ascorbate fosfat, atau ascorbic glucoside, itu tuh lebih gampang pakainya. Jadi kita nggak terlalu mikir karena dia juga larut dalam air. Jadi nyimpennya pun juga gampang, nggak gampang oksidasi kan. Karena beberapa vitamin C kan gampang oksidasi, gampang berubah warna. Dimana ketika itu dipaksa dipakai di muka, itu jadi iritasi kan. Jadi aku sendiri lebih nyarankan yang stabil, jadi gampang nyimpennya, gampang pakainya. Oke, makasih Kak Danang. Nggak sia-sia ngundang Kak Danang. Jawabannya komplit, jelas, detail Kak Danang. Itu aja sih kalau dari Essentials. Sekarang kita open question ke pertanyaan dari Altea. Dari Altea ID. Maksudnya skincare-nya Essentials. Skincare-nya mengandung zat aktif. Apa aja? Skincare-nya Essentials. Skincare-nya, oh ya, skincare-nya mengandung zat aktif apa aja? Saya sampai lupa tanya pertanyaan terakhir. Aku udah nyiapin loh semuanya, semua produk-produknya yang udah aku cobain semuanya aku siapin semua. Kan coba nih skincare-nya Essentials. Ini skip dari pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, Danang produk favoritnya apa? Dan skincare-nya Essentials ini dari pengamatannya Kak Danang mengandung zat aktif apa aja?
Oke, yang paling aku sukain itu adalah tonernya, Mbak. Sampai sekarang aku suka banget sama tonermu ini. Jadi tonermu itu kan dia kayak jadi Essential itu kan konsepnya adalah skip care kan. Jadi kita bisa nge-skip berbagai macam step hanya dengan satu produk ini. Nah, menurut aku ini tuh bisa sebagai exfoliator plus hidrator. Jadi dia bisa membantu untuk mengikis sel-sel kulit mati di kulit kita. Jadi membuat kulit kita itu menjadi lebih halus. Tapi juga karena dia itu hidrator, melembabkan, dia juga membuat kulit kita itu lembab. Jadi walaupun dia mengikis sel-sel kulit mati, tapi dia tuh nggak bikin kering. Itu loh yang aku suka dari sini. Teksturnya juga enak, light kan. Dia bukan yang berat. Karena beberapa jenis hydrating toner tuh kan berat yang tacky, lengket gitu kan. Tapi ini enak banget. Aku udah nggak tahu, ini botol ketiga loh by the way ya. Untung stoknya banyak. Makasih, ini kalau habis. Saya mungkin bisa bantu jawab ya Kak Danang untuk yang mengenai Essentials ini. Skincare-nya mengandung zat aktif apa aja. Jadi Essentials ini konsepnya memang skip care. Kita berusaha semua bahan-bahan yang bagus itu dijadikan dalam satu set. Maksudnya ada dalam satu set. Skincare kita yang disebut bahan-bahan disebut oleh Kak Danang tadi ada semua dalam skincare kita. Jadi hyaluronic acid, ceramides, oils yang tentunya sediaannya disesuaikan jenis kulitnya, tergantung krim untuk kulit berminyak atau kulit kering. Retinol dalam dosis yang aman, vitamin C, peptides kita ada semuanya untuk bahan-bahannya. Kemudian di semua rangkaian kita ini mengandung ekstrak ginseng 100 tahun sama sarang burung. Oh iya. Oke. Enak. Oke, now untuk next question. Ini untuk umum, Kak Danang. Mengecilkan pori-pori itu pakai produk apa? Kak Danang, apakah bisa dikecilkan pori-pori itu? Sebenarnya kalau dihilangkan atau dikecilkan, pori-pori kan tidak bisa menutup dan membuka ya. Jadi dia itu sebenarnya ya ukurannya segitu-gitu aja. Tapi kadang-kadang itu dia kayak menganga gitu gara-gara kulitnya itu dehidrasi. Yang pertama itu adalah dehidrasi karena kurang kelembapan. Yang kedua itu karena memang dia itu tersumbat. Jadi mungkin pembersihannya kurang bersih atau mungkin ada sisa-sisa kotoran di sana. Jadi akhirnya kan tersumbat. Jadi dia itu kesannya kayak menganga gitu. Kemudian juga karena faktor aging. Faktor aging itu karena memang usianya bertambah atau karena memang prematur aging. Prematur aging itu karena mungkin kena polusi, kena sinar UV, kulit tidak dirawat dengan baik, akhirnya kan mengalami prematur aging. Jadi caranya kalau menurut aku adalah, pertama adalah dibersihkan dulu dengan optimal, Mbak. Jadi kulit itu harus benar-benar bersih dulu. Karena kalau kulit kita itu bersih, maka skincare selanjutnya itu kan bakalan lebih meresap dengan lebih baik gitu kan. Aku mau ngomongin ini sih sebenarnya, clay mask cleansermu itu gini loh, enak banget itu. Kemudian setelah dibersihkan dengan optimal, kulit kita juga harus dilembabkan juga. Jadi kalau kulit kita itu lembab, dia itu nanti otomatis sebenarnya kalau kulit kita itu kenyal, lembab, penuh gitu, otomatis si pori-porinya juga pasti bakalan tersamarkan. Kemudian kita juga harus menjaga kulit kita itu dari sinar UV, pakai sunscreen yang benar, yang tepat, dosisnya tepat, kemudian dipakai ulang setelah beberapa jam, jadi supaya benar-benar terlindungi. Jadi, kalau dibilang benar-benar hilang mulus gitu, sebenarnya pasti bakalan susah. Tapi kita bisa mengusahakan supaya dia itu berada di fase kayak mengecil minimal lah, menurut aku kayak gitu. Benar-benar hilang 100% gitu juga nggak bakalan bisa kan. Karena memang pori-pori tetap harus ada di situ. Tapi caranya untuk memeringkas atau meminimalkan ukurannya, menurut aku caranya seperti itu. Oke, jadi tidak bisa hilang tapi bisa disamarkan dengan cara dibersihkan atau dilembabkan, kemudian pemakaian sunscreen yang baik ya Kak? Ya, betul. Apakah benar kalau sering dipeeling itu bisa hilang gitu? Kak, kalau hilang ya nggak bisa sih Mbak. Kalau bener-bener hilang kan nggak bisa dan nggak boleh sebenarnya, karena pori-pori itu fungsinya adalah untuk menyalurkan minyak ke permukaan kan. Jadi kalau pori-pori itu nggak bisa, kalau pori-pori hilang ya terus gimana, permukaannya nggak bisa dilembabkan kan gitu. Jadi pori-pori harus tetap ada. Kalau peeling itu kan mengelupas sel-sel kulit mati di permukaan. Jadi sel-sel kulit yang sehat kan berada naik di permukaan, di mana kulit yang sehat itu kan lebih kenyal, lebih padat. Makanya rasanya itu memang pori-porinya itu tersamarkan gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dari Tia April. Kemudian pertanyaan dari G. Faiz. Yang membedakan brand Essentials dibanding brand lain? Kalau menurut Kak Danang atau saya yang jawab? Aku dulu sebagai customer ya, aku dulu. Jadi yang beda itu adalah aku merasain sendiri kemarin itu di tahun yang lalu pertama kali aku pakai Essentials itu aku bener-bener
nge-skip semua skincareku yang seabrek itu. Kamu tahu kalau aku tuh pakai skincare bisa berlapis-lapis kan, Mbak? Kalau malam itu bisa sampai 10-11 lapis sebenarnya. Nah, tahun lalu itu aku nyobain Essential itu bener-bener cuman ininya aja. Mulai dari cleansernya ini, kemudian tonernya ini, kemudian kemarin itu aku pakai vitamin C-nya, kemudian Diesel pakai moisturizer-nya ini. Ini menurut aku bener-bener bisa nge-skip ke 10 atau ke 11 layer yang aku pakai. Jadi hemat banget dan rasanya ya kulitku fine-fine aja, bukan yang jadi malah tambah kualitasnya menurun atau apa, enggak. Tetap rasanya itu seperti aku pakai berlayer-layer itu loh. Ya gara-gara lengkap dari awal sampai akhir. Mulai dari cleansernya ini membersihkan banget. Kemudian yang kedua ini si tonernya ini kan sekaligus membuat kulit kita lembab plus membuat apa namanya mengeksfoliasi untuk mengikis sel-sel kulit matinya. Kemudian vitamin C-nya sebagai antioksidannya. Kemudian ini juga ada retinolnya juga kan, retinol palmitatnya juga. Plus ada moisturizer-nya, ada sarang burung lah, bla 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 segala macam itu. Jadi rasanya tuh kayak ya sudah, cuman 1 2 3 4 macam, tapi itu rasanya kayak kompleks gitu loh. Memang itu adalah konsep kita, jadi memang benar itu Kak. Itu memang konsep kita, jadi menjadikan produk kita adalah skincare, di mana pengguna skincare itu tidak perlu pakai banyak-banyak produk, hanya cukup serangkaian isi itu sudah komplit kebutuhannya, baik untuk white brightening, anti-aging maupun repairing itu sudah komplit. Memang benar itu Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Altea ID lagi, sarang burung walet gunanya untuk apa? Kalau sarang burung walet ini memang adalah bahan yang tidak terlalu hype ya. Tapi kenapa kita include-kan? Karena memang ada data uji klinisnya, kalau sarang burung walet ini bisa merangsang kolagen. Untuk lebih jelasnya, LTID bisa DM kita atau kontak CS kita, nanti kita tunjukkan data uji klinisnya. Jadi fungsinya untuk anti-aging sama pelembapan sih. Oke. DM aku juga kalau gitu, Mbak. Kenapa, Kak? DM aku juga kalau gitu. Siap. Memang kita konsepnya, terus terang kalau untuk sarang burung, dan ginseng itu adalah bahan yang supaya ini sound fancy, karena kan gini, skincare kan ada yang kadang kita pakai bahan apa supaya kedengeran fancy ya Kak ya. Oke. Memang kenyataannya ginseng dan sarang burung yang kita pakai itu to make us sound fancy. Jadi terlihat wah keren apa nih, bikin attract attention. Tapi memang ada data uji klinisnya. Tapi kita melengkapinya dengan bahan-bahan lain yang memang bagus. Jadi seperti vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, yang Kakak sebut tadi ceramides, apa itu semua tetap ada. Tapi memang kalau perlu data uji klinisnya kita juga ada. Oke, siap. Ada question lagi? Tim, ada question lagi tim? Mbak, ini ada yang nanya ini, harganya mahal kelihatannya. Mahal nggak sih, Mbak? Nah, itu sebenarnya relatif, makanya saya tanya balik begini, mahal dibandingkan apa, kemudian isinya juga apa, karena kita sebagai pengguna skincare kita mesti cermat. Ibarat gini, saya beli nasi goreng isinya cuma nasi, minyak sama kecap, harganya 10.000. Kemudian saya beli nasi goreng di resto, isinya nasi, minyak yang bagus, ikan, udang, cumi-cumi, tentu harganya 30.000. Jadi ini saya tidak bisa jawab karena ini produk saya sendiri, saya tidak mau overboasting, tapi bisa dibandingkan dari bahan-bahan yang terkandung. Kemudian berapa produk yang dihemat? Karena kita kan skip, misalnya toner, ini bisa skip peeling, bisa skip essence, bisa skip beberapa macam. Nah itu kalau dihitung berapa dibandingkan satu botol ini. Kemudian ini yang sangat-sangat penting menurut saya itu kita harus mengecek neto mililiternya. Oh iya. Jadi kita harus membandingkan itu per mililiter. Jangan sampai kita tergiur beli ini cuman berapa murah sekali. Ternyata isinya cuman kecil, sedikit. Jadi mesti dihitung dari segi berapa banyak yang kita dapat dan isinya. Ini kalau pendapat saya. Kalau barang kita murah atau mahal itu saya nggak berani jawab. Bisa ditentukan sendiri sih. Tapi kalau aku ya Mbak ya, tonermu ini affordable sih menurut aku ya. Karena emang hasilnya tuh enak banget. Menurut aku ya, ini yang menurut aku ya, kalau misalkan ada teman-teman yang wajib mau cobain Essential, pertama kali aku tuh sangat menyarankan ini. Aku itu terbiasa pakai exfoliator harganya jutaan gitu ya. Dan ini tuh untuk harga segitu tuh menurut aku masih sangat-sangat affordable sih untuk hasilnya ya. Ini sih menyadari
kita mempermudah yang mau mencoba produk kita apakah ampuh atau enggak. Jadi sekarang ini Kak, kita ada namanya trial kit. Oh Trial iya, kit yang itu kecil-kecil ya? tapi cuma Rp65.000. Mereka bisa coba 2-3 hari. Jadi mereka nggak harus invest di satu botol, mereka beli trial kit dapat satu set, isinya saset-saset gitu untuk 2-3 hari. Kita lengkapi dengan tes alergi juga, jadi memastikan mereka memang aman, nggak alergi produk kita. Ya make sure mereka memang cocok sebelum mereka mencoba botol yang lebih besar, karena memang Essentials ini isinya sedikit banyak sih kalau dibanding pada umumnya. Sip. Oke. Oh, setelah ini kita akan melanjutkan IG live kita di IG-nya Sogo. So stay tune dan jangan lupa untuk mengikuti giveaway kita. Caranya repost mengenai IG live kita di story kalian, komen dan di IG post yang mengenai IG live. Nanti malam jam 7 kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Essentials IG. Kemudian juga follow Essentials IG supaya bisa mengetahui nanti waktu diumumkan. Terima kasih. Produk kita juga available di Sogo dan kita akan melanjutkan mengulik pertanyaan mengenai bahan yang lebih ke arah apa yang bagus untuk brightening, flek, apa yang bagus untuk anti-aging. Jadi lebih ke arah fungsinya nanti. Oke. Makasih. Makasih, Danang. Yo, bye-bye. Sampai jumpa nanti jam 2.